Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan berdiskusi tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Menurut Potter dan Patricia 1997, kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan manusia bersifat heterogen, tetapi pada dasarnya kebutuhan manusia itu bersifat sama. Kenapa bisa disebut heterogen? Karena di sini ada aspek yang akan mempengaruhi, di antaranya kebudayaan dan lain sebagainya. Sehingga kebutuhan yang sifatnya sama itu, cara pemenuhannya akan berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, model kebutuhan dasar manusia. Model kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow ada 5 kebutuhan. Di antaranya kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan rasa nyaman, kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis di sini adalah kebutuhan yang memiliki prioritas tertinggi dalam hierarki Maslow. Kenapa dia ditaruh di bagian sehingga dia ditaruh di bagian paling bawah, yaitu sebagai landasan, sebagai dasar di sini. Karena umumnya setiap orang yang memiliki beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi akan lebih dulu memenuhi kebutuhan fisiologisnya dibandingkan dengan kebutuhan lain. Sebagai contohnya, ketika saya lapar dan saya harus bekerja di sini, maka saya yang pertama adalah yang akan saya penuhi rasa lapar saya akan makan dan kemudian saya baru akan bekerja seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan di sini, kebutuhan fisiologis yaitu hal yang sangat mutlak dipenuhi manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan keselamatan dan rasa nyaman. Hal yang dimaksudkan di sini adalah aman dari berbagai aspek, baik fisiologis maupun psikologis. Sebagai contohnya nih, ketika kita akan berlindung diri dari udara dingin atau panas, itu merupakan aspek dari fisiologis. Dari aspek psikologis, di sini kita akan menginginkan bebas dari rasa takut dan kecemasan. Begitu juga bebas dari perasaan terancam karena pengalaman yang baru. Yang ketiga adalah kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, memiliki dan dimiliki. Kebutuhan ini meliputi memberi dan memberi kasih sayang, perasaan dimiliki dan hubungan yang berarti dengan orang lain, kehangatan, persahabatan, dan mendapat tempat atau diakui dalam keluarga, kelompok, serta lingkungan sosial. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri. Kebutuhan ini meliputi diantaranya perasaan tidak tergantung pada orang lain, kompeten, dan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan ini meliputi dapat mengenal diri sendiri dengan baik, belajar memenuhi kebutuhan diri sendiri, tidak emosional, mempunyai dedikasi yang tinggi, kreatif, dan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas Imogen King. Di sini menurut Imogen King, manusia merupakan individu yang relatif yang dapat bereaksi terhadap situasi, orang, dan objek tertentu. Hal ini meliputi kebutuhan akan informasi kesehatan, kebutuhan akan pencegahan sakit, dan kebutuhan akan perawatan ketika sakit. Berbeda pula menurut Martha E. Roger, yaitu manusia merupakan satu kesatuan utuh serta memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Di sini yang dimaksudkan manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda adalah asumsi bahwa manusia itu adalah suatu unit. Jadi ketika manusia itu adalah suatu unit, maka yang pasti dia akan mempersepsikan bahwa berarti ada suatu kesatuan yang utuh.
Asumsi tersebut didasarkan pada kekuatan yang berkembang secara alamiah, yaitu diantaranya keutuhan manusia dengan lingkungan, sistem ketersediaan, proses kehidupan manusia, dan konsep hemodinamik, adanya integritas, resonansi, dan helesi di sini. Seperti yang materi yang sebelumnya ya, yaitu konsep manusia. Oke, sekarang menurut Johnson nih, individu dipandang sebagai sistem perilaku yang selalu ingin mencapai keseimbangan dan stabilitas, baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal di sini. Menurut Johnson, karena adanya suatu stabilitas, adanya suatu keseimbangan, di sini berarti individu juga memiliki keinginan untuk mengatur dan menyesuaikan dirinya terhadap pengaruh yang timbul. Kalau menurut Virginia Henderson, di sini ada 14 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya bernafas, kebutuhan makan dan minum yang adekuat, kebutuhan eliminasi, di dalamnya include BAB dan BAK, kebutuhan bergerak dan dapat mempertahankan postur tubuh dengan baik, kebutuhan tidur dan istirahat, kebutuhan berpakaian, mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian dan memodifikasi lingkungan, menjaga tubuh tetap bersih dan melindungi kulit. Di sini kebersihan diri ya, nanti akan dibahas lebih lanjut di personal hygiene. Menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera orang lain. Berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan emosi, kebutuhan, ketakutan, atau pendapat. Mempercayai keimanan dan ketuhanan. Di sini nanti akan ada proses spiritual. Kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan. Kebutuhan akan hiburan dan rekreasi. Belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Itu menurut Virginia Henderson. Ada 14 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya nih, menurut Jean Watson. Jadi di sini menurut Jean Watson, kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 2 tingkatan utama, yaitu ada tingkatan lebih rendah dan tingkatan lebih tinggi di sini. Apa sih sebenarnya kebutuhan kok ada yang tingkat rendah dan kebutuhan tingkat tinggi di sini? Sebenarnya menurut Jean Watson ini kebutuhan untuk bertahan hidup itu dari bawah ya. Seperti dari hierarki Maslow tadi. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan fungsi psikofisikal, kebutuhan integritas atau psikososial, dan kebutuhan untuk berkembang atau intrapersonal di sini. Kebutuhan biofisikal yang dimaksudkan di sini adalah kebutuhan akan makanan dan minuman, kebutuhan untuk berkemih atau eliminasi tadi, BAK dan BAB gitu ya. Selain itu, adanya kebutuhan fungsional atau psikofisikal di sini. Apa sih psikofisikal itu? Yaitu tadi ada aktivitas, istirahat, seksual, dan lain sebagainya. Di sini juga ada kebutuhan integritas atau psikososial. Apa sih itu yang include di dalamnya integritas atau psikososial? Yaitu adanya berprestasi dan berafiliasi. Di sini itu yang dimaksudkan adalah aktualisasi diri kalau pada Maslow. Yang terakhir adalah kebutuhan untuk berkembang atau intrapersonal. Di sini adalah kebutuhan aktualisasi juga, aktualisasi diri. Kalau psikososial aktualisasi dirinya lah itu lebih ke arah dia kebutuhan berprestasi atau kebutuhan pada diri sendiri. Kalau intra atau interpersonal di sini adalah kebutuhan untuk mampu untuk ke dalam lingkungan, keluarga, lingkungan seperti itu. Jadi butuhnya pengakuan di sini kalau interpersonal. Oke. Selanjutnya adalah Sister Calista Roy, di mana menurut Roy ini manusia sebagai individu dapat meningkatkan kesehatan dengan mempertahankan perilaku yang adaptif dan mengubah perilaku maladaptif. Di sini sebagai makhluk psikososial, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk mencapai keseimbangan atau homeostatis, manusia harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Adaptasi tersebut dilakukan dengan stimulus vokal, kontekstual, dan stimulus residual
di mana dalam proses penyelesaian diri, individu harus meningkatkan energinya agar mampu mencapai tujuan berupa kelangsungan hidup, perkembangan, reproduksi, serta keunggulan. Dengan demikian, individu memiliki tujuan untuk meningkatkan respon adaptif seperti itu. Jadi nanti ketika ada suatu nih stimulus atau stresor yang masuk, kita di sini akan ada suatu mekanisme adaptasi, yaitu adaptasi yang nanti akan berperilaku adaptasi yang normal dan maladaptif. Maladaptif di sini adalah perilaku yang tidak normal. Kalau kita nanti akan adaptif berarti kebutuhan kita terpenuhi. Tapi kalau kita ke arah resiko, jadi ke arah maladaptif, bisa jadi kebutuhan yang kita inginkan tidak akan terpenuhi. Oke, tadi adalah konsep atau beberapa ahli yang menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia di sini adalah ada beberapa, di antaranya penyakit. Kenapa di sini kok penyakit? Karena ketika seseorang dalam kondisi sakit, ia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, mau tidak mau individu tersebut akan bergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua adalah hubungan yang berarti, di mana di sini maksudnya adalah keluarga merupakan sistem pendukung bagi individu. Selain itu, keluarga juga dapat membantu klien menyadari kebutuhannya dan mengembangkan cara yang sehat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah konsep diri. Konsep diri ini kenapa mempengaruhi pemenuhan kebutuhan? Karena kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan tiap individu itu berbeda. Ya, sehingga konsep diri ini akan mempengaruhi kesadaran individu untuk mengetahui apakah kebutuhan dasarnya terpenuhi atau tidak. Individu dengan konsep diri yang positif akan mudah mengenali dan memenuhi kebutuhan serta mengembangkan cara yang sehat guna memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan seseorang yang memiliki konsep diri yang negatif, misalnya pada pasien-pasien atau penderita depresi nih, akan mengalami perubahan kepribadian dan suasana hati yang dapat mempengaruhi persepsinya dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Sehingga berbeda nih, kita sehat atau kita mempunyai konsep diri positif dan ada seseorang yang punya konsep diri negatif. Di sini ada faktor di antaranya faktor yang lain yaitu tahap perkembangan. Jadi perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam hal struktur, fungsi, dan yang lebih kompleks. Di dalam suatu pola yang teratur dan dapat diprediksi sebagai hasil dari proses pematangan, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan dasar akan dipengaruhi oleh perkembangan emosional, intelektual, dan tingkah laku individu sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Sekarang yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia yaitu struktur dan keluarga. Struktur keluarga dapat mempengaruhi cara klien memuaskan kebutuhannya. Sebagai contohnya, seorang ibu mungkin akan mendahulukan kebutuhan bayinya dibandingkan kebutuhannya sendiri. Misalnya, saat ia menunda makan atau tidurnya untuk menyusui bayinya. Demikian adalah konsep dasar atau kebutuhan dasar manusia. Selain tadi ya, materi tadi, adik-adik bisa mencari literatur atau sumber lain dari daftar pustaka yang saya tulis di sini. Terima kasih dan tetap semangat. Kita lanjutkan ke sesi berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.